Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Latifah Zara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang kedua yaitu about router OS dan board. Pada video kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama router OS dan router board. Kemudian yang kedua router OS features. Dan yang ketiga router board name, type, dan arsitektur router board. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu router OS. Software itu biasa dikenal dengan RO atau router OS, sedangkan hardware itu lebih dikenal sebagai router board. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, untuk router OS ini merupakan software dari vendor Mikrotik yang dinamakan based on OS ya. Untuk yang router board itu dia lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS itu dia lebih mengarah ke software. Nah, router OS ini berbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux ataupun Windows. Jadi dia itu dapat diinstal pada PC, server, VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, router OS dengan standar Alone Operating System berbasis Linux dengan versi 335 kernel. Lalu misalkan ada pertanyaan, kenapa OS itu diinstalnya di PC? Oke, jadi jika kita install di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RAM-nya berapa, RPC-nya yang apa, dan lain sebagainya. Nah, jenis Mikrotik itu ada banyak. Misalkan di sini ada Mikrotik X86-bit. Mikrotik X86-bit itu jenisnya ada banyak ya. Salah satunya seperti Mikrotik X86 Aneto, kemudian ada Mikrotik X86 Dinara, juga ada Mikrotik X86 Ogma, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Mikrotik Router Board. Jadi operasi dari Mikrotik Router Board ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, yang mana berarti segala fiturnya bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Seperti pada umumnya, Mikrotik Router Board juga memiliki jenis yang beragam, mulai dari low end sampai high end. Nah, untuk contohnya, kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya adalah router OS features. Jadi saya akan membahas fitur-fitur yang ada di router OS. Yang pertama ada support 802, kedua routing, ketiga firewall and NAT, keempat QoS atau bandwidth management, kelima point-to-point tunneling, keenam user management, dan yang ketujuh ada tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat router board ataupun bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Yang pertama ada yang namanya support 802.11 dan jenisnya ada yang indoor dan juga outdoor. Kemudian fitur yang kedua ada routing. Nah, routing ini ada yang namanya static routing dan juga dynamic routing. Kemudian yang ketiga yaitu firewall and NAT, yang mana keduanya ini adalah sebagai proteksi agar Mikrotik kita aman. Kemudian NAT ini juga berfungsi agar klien yang memiliki IP private bisa mengakses IP public. Misalnya jika kita memiliki NAT, kita bisa mengakses serangan, memblok website, dan juga bisa untuk memblok website pada jam kerja. Kemudian yang keempat ada yang namanya fitur QoS atau Quality of Service, atau biasanya adalah bandwidth management, yang mana Mikrotik ini nantinya bisa mengatur atau Mikrotik ini bisa diatur bandwidth manajemennya. Nah, yang kelima ada yang namanya fitur point to point atau semacam VPN. Ini tuh contohnya bisa kita gunakan sebagai remote jarak jauh seperti PPTP, PPPoE, SSTP, atau Open VPN. Kemudian yang keenam ada yang namanya user management seperti DHCP, proxy, hotspot, radius, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir Mikrotik, yang mana ini juga bisa digunakan sebagai tools. Contohnya fitur ini bisa digunakan untuk mengetes bandwidth, torch, mapping, MRTG, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah router board name. Router board name memiliki perkategorian nama pada perangkat router board Mikrotiknya. Berdasarkan 3 simbol name di sini, RB itu merupakan singkatan dari router board. Kemudian angka 7 merupakan seri atau kelas routernya. Lalu angka 5 ini adalah jumlah port Ethernet yang tersedia pada router board. Dan angka 1 merupakan jumlah slot wirelessnya. Nah, yang kedua ada pengkategorian nama berdasarkan word atau kata. Contohnya ada Omnitic, Groove, SXT, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berdasarkan
expressional naming yang merupakan nama. Ini disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Jadi jika kita lihat router port yang portnya lebih dari 9, ini termasuk dalam kategori expressional naming. Kemudian router port type. Nah, di sini saya contohkan sebagai nama router port tipenya itu di sini ada RB952UI 5AC2ND. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa RB itu singkatan dari router port. Lalu angka 9 ini merupakan serinya. Selanjutnya, angka 5 ini merupakan jumlah port Ethernetnya, dan yang angka 2 ini merupakan jumlah port wirelessnya. Jika kalian menemukan ada nama UI atau yang lainnya, ini merupakan fitur router portnya. Dan 5AC 2ND ini merupakan fitur wirelessnya, dan TC adalah jenis casingnya. Intinya kalian bisa melihat tipe router port seperti ini di belakang perangkat router portnya. Kemudian bisa kalian cocokkan sendiri dalam kode-kode yang ini. Kita bisa cocok. Tadi sudah saya contohkan untuk mencocokkan dengan RB952 ini ya. Nah, kemudian untuk arsitektur pada mikrotik ini ada yang namanya MIPCP dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini gambarnya buram. Arsitektur ini semacam fitur apa saja yang tersedia pada perangkat mikrotik. Arsitektur board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya seperti tadi. Jadi, arsitektur router board ini membedakan fitur-fitur yang tersedia atau tidaknya dalam router board. Nah, software atau OS-nya untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda, karena fiturnya juga berbeda. Nah, selanjutnya jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap lagi, kalian bisa kunjungi website www.mikrotik.com/download. Sekian pembahasan saya pada bab yang kedua ini. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di video saya ini ada salah kata atau ada kalimat dan gambar yang kurang jelas. Jika ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.